Hai Sobat CPNS, perkenalkan nama saya Ica sebagai tutor online dari tryoutcpns.id. Sekarang kita akan membahas soal-soal mengenai nasionalisme. Nasionalisme ini menjadi salah satu kisi-kisi TWK pada CPNS. Kita langsung ke soalnya ya. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah, memiliki kesamaan cita-cita untuk tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Nasionalisme secara umum merupakan paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan harus dimiliki oleh setiap warga negara. Namun pada saat ini banyak ditemukan fenomena generasi muda yang memahami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme. Hal ini disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. B. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. C. Labeling nasionalisme menjadi stigma bagi generasi muda. D. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. Dan E. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Nah, di sini poin pentingnya adalah fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran. Nah, kalau misalnya lihat dari soal-soal hot TWK, kita bisa membacanya dari kalimat yang terakhir. Kalau misalnya kalimat terakhir kita dapat get poinnya, poin penting dari soal, maka tidak perlu membaca yang atasnya ya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, di sini orientasi nasional adalah sikap dan perbuatan. Memang orientasi nasionalisme itu sikap dan perbuatan, tapi tidak nyambung dengan alasan generasi muda mengalami kepudaran jiwa nasionalisme. Oke, berarti ini yang salah ya. Kemudian yang B, ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Oke, dulu itu berjuang atau bersifat nasionalisme berperang secara fisik, menggunakan senjata. Tapi hari ini tidak hanya secara fisik saja, tapi karena ukuran nasionalisme dianggap perjuangan secara fisik saja, maka generasi muda yang bertarung dengan pemikirannya itu tidak dianggap nasionalisme, bisa saja seperti itu. Maka kita keep dulu ya jawaban yang ini. Kita lihat yang jawaban yang lain. Labeling nasionalisme menjadi stigma bagi generasi muda. Nah, sebenarnya stigma ini adalah konotasinya terkesan negatif. Sedangkan nasionalisme itu merupakan sesuatu yang positif, maka tidak nyambung dengan fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran. Maka ini jawabannya adalah salah. Sedangkan yang kedua, kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. Loh, siapa yang bilang kalau misalnya pemuda tidak mengalami perjuangan? Karena sebenarnya hari ini juga kita sebagai kaum muda itu tetap berjuang, hanya berjuang dengan cara yang berbeda. Maka ini merupakan sesuatu yang salah. Kemudian kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Zaman sekarang banyak sekali pahlawan-pahlawan yang bisa anak muda contoh, maka ini bukan jawaban. Nah, jadi karena diukur hanya sebatas fisik saja nasionalisme itu, maka menganggap bahwa fenomena generasi muda itu mengalami kebudaran jiwa nasionalisme. Maka jawabannya yaitu yang B. Soal selanjutnya. Nasionalisme adalah perasaan satu keturunan senasib sejiwa dengan bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme yang berdasarkan Pancasila selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Pembinaan nasionalisme perlu diperhatikan paham kebangsaan yang mengandung pengertian persatuan dan kesatuan Indonesia, artinya persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Akan tetapi, dalam membina nasionalisme harus dihindari perasaan berlebihan terhadap bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Hal ini dikenal dengan nama, jadi ada nasionalisme yang harus kita nasionalisme yang harus kita emban di dalam diri kita, yang harus kita perkuat di dalam diri kita, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan akan memandang rendah negara lain. Itu kalimat atau misalnya makna dari chauvinisme, ya. Chauvinisme itu menganggap rendah bangsa lain karena kita sangat mencintai bangsa kita sendiri, dan itu sesuatu yang jelek. Nah, berarti jawabannya yaitu yang D. Soal selanjutnya.
Berikut ini yang termasuk dalam faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan nasional, kecuali. Nah ini ya, teman-teman jangan lupa kata kecualinya. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia, kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, timbulnya paham baru nasionalisme, serta lahirnya ideologi baru. Nah, berarti ini kita harus cari faktor pendorong nasionalisme. Ada dua ya, ada yang dari luar dan ada yang dari dalam, atau eksternal dan internal. Nah, ini faktor internal dan ini faktor eksternal. Karena yang diinginkan adalah dari luar, faktor eksternal, dan yang ada kata kecuali, maka yang benar jawabannya yang ada di dalam faktor internal. Oke, kita analisis. Lahirnya ideologi baru, itu lahirnya ideologi baru, berarti eksternal, salah ya. Timbulnya paham baru nasionalisme. Timbul paham baru nasionalisme, ini salah berarti ya. Oke, salah bukan di sini. Jadi di sini salah ya. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Kita lihat. Nah, munculnya golongan terpelajar. Berarti kalau dikatakan terpelajar, dia memiliki atau berpendidikan tinggi. Betul, bisa jadi ada yang lain ya, kita analisis. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika. Nah, terbentuknya negara baru sebagai bentuk nasionalisme di daerah Asia Afrika. Ini berarti salah juga. Kemenangan Jepang atas Rusia. Jepang menang atas Rusia, salah. Berarti jawaban yang paling tepat sebagai faktor pendorong nasionalisme dari dalam Indonesia atau faktor internal adalah yang C. Oke, soal selanjutnya. Anda sedang mengantri di halte bus. Ketika bus datang, Anda mempersilahkan seseorang nenek yang juga hendak naik bus. Berarti mempersilahkan nenek yang naik bus ya. Dalam perjalanan, Anda memberikan tempat duduknya kepada ibu yang lagi gendong. Berarti memberikan tempat duduk pada ibu muda. Berdasarkan uraian tersebut, Anda menunjukkan sikap. Oke, berarti kata kuncinya mempersilahkan seseorang sama memberikan tempat duduknya. Ya, sikap-sikap seperti ini merupakan sikap empati atau saya merasa kasihan kepada nenek, saya merasa kasihan atau empati terhadap ibu muda itu sehingga saya jadi membagikan mereka kesempatan untuk naik bus duluan atau memberikan kesempatan mereka untuk duduk. Nah, mungkin itu karena sifat kasihan atau sifat empati dari seseorang. Nah, lalu apa sih makna empati itu? Makna empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa dan mengidentifikasi dirinya dalam keadaan atau perasaan pikiran yang sama dengan orang lain. Oh iya, karena ngerasa, kayaknya itu nenek-nenek itu tuh tua renta nih, susah nih naiknya gitu. Kayaknya kalau saya jadi nenek-nenek juga bakal susah gitu. Atau misalnya saya sebagai ibu-ibu muda, oh iya karena saya sebagai ibu muda nih, ini bayi berat banget nih, saya harus berdiri lagi gitu. Karena merasa kalau dia saya diposisikan sebagai ibu-ibu atau nenek-nenek, saya akan merasa kesulitan gitu. Dan karena memposisikan keadaan dan pikiran yang sama dengan orang lain itu disebut sebagai empati. Maka jawabannya adalah mengutamakan perasaan empati. Maka dia mempersilahkan atau membagikan tempat duduknya. Jadi jawabannya yaitu yang E. Oke, soal selanjutnya. Pada paham Pancasila dan Undang-Undang 1945, nasionalisme merupakan sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan dengan selalu menjaga perdamaian yang ada di dunia. Sikap atau rasa nasionalisme juga harus dimiliki pada setiap diri warga berdasarkan keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan jadi nasionalisme itu harus ada di dalam diri biar apa gitu, agar apa. Nah, itu inti dari soalnya. Sebenarnya, nasionalisme itu harus dipupuk sebagai usaha suatu negara terhadap masyarakat, terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi, nasionalisme karena ada perbedaan dan keberagaman itu harus dipupuk agar menjaga kepribadian bangsa.
Nah, makna dari kepribadian bangsa itu adalah ada dua maknanya. Kan kepribadian bangsa ada dua kata. Ada kepribadian dan ada bangsa. Kepribadian itu orientasi atau sifat yang berbeda dalam diri seseorang ketika menghadapi kondisi tertentu. Sedangkan bangsa kumpulan masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Jadi, sifat nasionalisme itu harus dijaga bagi setiap individu. Walaupun kita memiliki keberagaman, maka sifat yang berbeda berarti sifat yang harus dimiliki. Berarti ini rasa nasionalisme itu adalah suatu sifat atau suatu sikap yang harus dimiliki agar tadi tidak kehilangan kepribadian bangsa. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai nasionalisme dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Mencari kelas tryout online untuk CPNS 2021? Kini, tryoutcpns.id hadir sebagai solusi yang bisa jadi pilihan. Kami akan menyediakan tryout sekaligus kelas online untuk pembahasan soal di setiap pekan, video pembelajaran interaktif, paket soal dan pembahasan lengkap, serta dapatkan bonus menarik lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera daftar di www.tryoutcpns.id.